Ada hal yang tak pernah bisa ia sembunyikan. Di balik tegap bahunya, di sela garis tegas wajahnya, ada kekontrasan di balik sosok Prabowo Subianto. Hatinya rapuh dan mudah teriris setiap kali melihat penderitaan. Lihatlah komitmennya. Di sela gempuran masalah dan kritik terkait program makan bergizi gratis, termasuk kisruh sosok kepemimpinan di Badan Gizi Nasional, Prabowo memilih untuk terus melanjutkan salah satu program andalannya itu. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk anak-anak Indonesia yang setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Ia tak peduli demi anak-anak, dirinya dihantam kiri kanan. Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia. Dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau kolaps, harga saham akan ambruk, mata uang akan melemah. Alasannya karena boros. Jelas, bagi Prabowo tak ada istilah pemborosan untuk kepentingan anak bangsa. Kepedulian ini juga bukanlah agenda tahunan yang baru lahir di atas meja kekuasaan. Jauh sebelum panggung politik mengenalnya, jiwa penyayang dan ketidaktegaan itu sudah mengalir dalam darahnya. Banyak orang tak menyadari, jauh sebelum mengenakan baret merah, Prabowo muda adalah seorang remaja yang gelisah menatap ketimpangan. Ia berteman dekat dan kerap berdiskusi dengan aktivis legendaris, Suhoki. Sejak muda, hatinya sudah tertambat pada nasib orang-orang desa, kaum marginal yang terpinggirkan. Sifat itu kian mengkristal saat Prabowo menempuh masa dinas di ketentaraan. Di mata para prajuritnya, Prabowo bukan sekedar komandan yang mendewakan perintah di medan tempur, tapi sosok bapak yang selalu memikirkan isi perut dan kesejahteraan anak buah. Sebagai komandan, ia tak pernah bisa tenang jika melihat prajuritnya hidup dalam keterbatasan. Ia rela berjuang memutar otak, bahkan tak jarang merogoh kantong pribadi demi memastikan asupan gizi, perumahan, hingga kesejahteraan keluarga anak buahnya terpenuhi dengan layak. Keibaan dan rasa tanggung jawab itu begitu menular. Bagi Prabowo, bagaimana mungkin seorang prajurit bisa bertaruh nyawa membela negara jika anak dan istrinya di rumah kelaparan atau sakit-sakitan? Dari susu Sinta atau apa itu udah keluarga pun dipenuhi Pak itu. Ya kesejahteraannya. Karena takut terganggu mengambil dari gaji. Saya tahu. Jadi betul pertanyaan Bapak itu tadi, kalimat TP itu benar. Lanjut Pak. Kayak gitu ya Pak ya. Semuanya diperhatikan. Ya. Contohnya apa Pak? Selain soal makanan tadi atau susu, perumahan atau apa gimana Pak? Nah selebihnya Pak, terutama pakaian dinas Pak. Oke. Dia ngerekrut dari Pindad kalau nggak salah. Dari Pindad, namanya PDL loreng, sepatu, PDH, sikat sepatu, kemudian semir, itu dilengkapi Pak. Sabun mandi, odol, tidak terlepas dari rangsel gendong. Karena kemanapun pergi prajurit kami harus sehat. Prinsipnya begitu. Tuh, jadi itu yang Bapak pertanyakan kami jawab. Ya kebetulan anak kami terlibat juga. Maksudnya itu ikut menikmati kesejahteraannya Pak. Itu untuk semua prajurit di situ kayak begitu diperlakukan? Semua satu batalion Pak. Makanya ketika dia inspeksi Pak, ya Allah prajurit kami tidur kayak pindang begini. Akhirnya itu Pak, diberi rumah satu bujangan tuh, maksudnya inventaris Pak. Nggak boleh tinggal lagi kayak ikan pindang. Begitulah, Prabowo yang terlatih sanggup tak berdiri di depan bahaya. Matanya justru sering berkaca-kaca saat melihat anak buahnya tidur dalam keadaan berhimpitan seperti ikan pindang. Di tengah hutan dan tugas negara, nurani Prabowo seakan berteriak, prajurit,
Juga keluarganya, anak-anaknya tidak boleh dibiarkan sengsara. Tingginya jiwa kemanusiaan itu pula lah yang membuat Prabowo mengambil kebijakan tak biasa. Di era kepemimpinannya, ia membuka pintu istana kepresidenan lebar-lebar. Para pelajar melalui program istana untuk anak sekolah bisa bertandang ke tempat yang selama ini dianggap sakral. Di mata Prabowo, istana bukan tempat angker atau megah yang hanya untuk para pejabat negara. Ia ingin anak-anak dari pelosok daerah, dari sekolah biasa, hingga anak-anak penyandang disabilitas bisa melangkahkan kaki, menyusuri lorong-lorong istana. Atas instruksi dan keinginan Bapak Presiden Prabowo, kita buka istana untuk anak-anak sekolah. Ya, jadi rekan-rekan ketahui bersama, salah satu program terbesar Bapak Presiden adalah investasi membangun dan membentuk generasi muda. Oke, ada makan bergizi, ada renovasi sekolah, toilet, kita pasang TV digital pembelajaran, kemudian ada sekolah rakyat, sekolah integrasi, sekolah Garuda, ada insentif dan kesejahteraan untuk guru, dan lain sebagainya. Nah, itu hari ini kita buka istana untuk anak-anak sekolah, untuk generasi penerus bangsa. Ya. Nah, kemudian kegiatannya apa? Tadi diskusi, tanya jawab di aula, di gedung, kemudian kita ajak keliling, kita kenalkan sejarah bangsa, kita kenalkan konsep-konsep pemerintahan, ya kan? Kemudian kita ajak mereka untuk melihat istana, kita ajak mereka untuk melihat tempat-tempat di mana keputusan besar bangsa ini pernah diambil. Untuk apa? Untuk memberi mereka keinginan untuk bercita-cita setinggi mungkin untuk bangsa ini. Nah, nanti kegiatannya ini juga tidak hanya di Istana Merdeka dan Istana Negara, tapi di istana kepresidenan lainnya di seluruh Indonesia. Gitu. Kita punya 8, nanti masing-masing istana kita buka untuk anak sekolah juga. Untuk yang di luar Jakarta ataupun juga di luar Pulau Jawa, nanti akan difasilitasi untuk ke sininya. Silakan masing-masing sekolah untuk daftar ke Kementerian Sekretariat Negara, kemudian ke kantor Setkap juga. Daftar, nanti akan diseleksi mungkin seminggu 2 kali atau 1 kali akan bergantian datang ke sini. Itu, intinya itu. Jadi intinya Bapak Presiden ingin membuka istana untuk anak-anak sekolah. Dan ya kita lihat ini contohnya di belakang, mereka antusias. Tadi juga ada banyak, hampir semuanya baru pertama kali ke sini. Kira-kira itu, ya. Lihat binar mata polos anak-anak adalah pemandangan yang sering membuat ketegangan di wajah sang Presiden luluh menjadi senyum hangat seorang kakek. Momen pembagian MBG misalnya, membuat ia bisa tertegun lama dari balik jendela kelas. Bagi Prabowo, komplek makanan di meja sekolah bukanlah sekedar program anggaran negara. Itu adalah pelukan hangat seorang ayah yang tak ingin ada lagi anak Indonesia berangkat sekolah dengan perut kosong. Tapi rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita. Sudah terlalu lama. The top 10-20% maybe menikmati, tapi kebanyakan rakyat kita sangat susah hidupnya selama ini. Can you imagine begitu bahagianya mereka terima? Kalau anak orang kaya yang di Menteng, ya dia nggak perlu ini, bahwa ada kekurangan. Ini kita tindak, saya sudah katakan ada 1.000 yang sudah kita tutup, ya kan? Tapi you lihat itu, dan di banyak daerah di luar Jawa ya, mereka tuh sangat membutuhkan. Tapi yang sedih, kalau dia bungkus untuk bawa pulang. Rasa tak tega itu semakin memuncak ketika ia menatap anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang jangankan bercita-cita untuk besok bisa makan saja tidak tahu. Lewat gagasan sekolah rakyat, Prabowo ingin merobohkan tembok tebal yang memisahkan si kaya dan si miskin.
Ia ingin anak yang paling terlupakan sekalipun bisa mengenakan seragam yang bersih, memegang buku baru, dan berdiri sama tegaknya dengan anak-anak di kota besar. Sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tapi mengembalikan harga diri seorang ibu miskin yang hampir putus asa meratapi masa depan anaknya. Adakah pemimpin yang sebelumnya memikirkan hal sedetail ini? Kami melangkah di jalan penuh. Tidur di kasur tipis, di kamar teman yang udaranya hampir habis. Jangankan memiliki impian, untuk hidup saja sudah kesulitan. Kini orang ini terbentang menyikapi bagi generasi depan. Yang kotor dan julang, seperti doa yang tak pernah atapnya tertutup, jendelanya terang, menyimpan sejuta hati. Terima kasih Bapak Presiden. Doa orang tua kami telah ilmu mulai bersemi, cita-cita semakin dekat dan akrab. Terima kasih Bapak Presiden. Saya mewakilkan teman-teman saya yang sudah diundang berkesempatan di Istana Negara. Kami sangat berterima kasih. Semuanya. Belajar yang baik ya. Di darah Prabowo, memang Prabowo percaya tidak ada kehormatan yang lebih tinggi di akhir hidup selain melihat anak-anak Indonesia tumbuh sehat, tertawa kenyang, dan berani bermimpi tanpa takut akan hari esok. Men of our time.